Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan masih semangat meski kita di rumah aja. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai aplikasi faktur. Minggu lalu kan teman-teman semua sudah menginstal aplikasi e-faktur ini. Nah, berarti kita sudah siap nih mengerjakan pajak pertambahan nilai atau PPN perusahaan kita. Nah, ceritanya kita ini adalah perusahaan perdagangan namanya PT Sinchan kan. Ini kan aplikasinya hanya dummy. Jadi perusahaan kita semua sama, namanya PT Sinchan. Nah, perusahaan ini misalnya dia bergerak di perdagangan jual beli kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita adalah perusahaan dagang jual beli, berarti pada saat kita menjual, kita terbitkan invoice kan, invoice atau kayak nota gitu loh. Dan disertakan dengan faktur pajak. Kemudian pada saat kita membeli, kita juga dapat faktur, dapat invoice, kayak gitu kan. Ini saya jelaskan secara garis besar dulu ya, baru kita masuk ke dalam aplikasinya. Sekaligus merefresh kembali pelajaran PPN teman-teman yang semester lalu sudah dipelajari. Nah, hal apa sih yang harus kita input ke dalam aplikasi ini? Yaitu faktur tadi. Karena pada saat kita menjual kan, kita menerbitkan invoice sama faktur pajak. Nah, pada saat kita membeli, kita dapat invoice dan faktur pajak. Pada saat kita menjual, kita mengeluarkan atau menerbitkan faktur pajak namanya pajak keluaran. Kalau kita menjual itu pajak keluaran. Kalau kita membeli, mendapatkan invoice, mendapatkan faktur namanya faktur pajak masukan. Nah, ini penting teman-teman harus ingat karena disinilah dasar perhitungan PPN. Nah, jadi saya ulang ya. Pada saat kita menjual, kita mengeluarkan faktur namanya pajak keluaran. Pada saat kita membeli, kita mendapatkan faktur juga tapi namanya pajak masukan. Nah, rumus dari PPN itu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, sama dengan pajak yang harus kita bayar ke negara. Tapi di aplikasi ini itu otomatis, teman-teman tidak usah jumlah-jumlahkan lagi. Tapi kenapa teman-teman harus tahu yang mana pajak keluaran, yang mana pajak masukan? Karena pada saat input-inputnya nih di dalam aplikasi itu ada tombol yang mana pajak keluaran, yang mana pajak masukan. Siapa tahu teman-teman dapat invoice, dapat faktur, bingung yang mana nih pajak masukan dan pajak keluarannya, kayak gitu. So, teman-teman harus tahu mana pajak keluaran, mana pajak masukan. Nah, yang kita input ke dalam aplikasi itu hanya dua itu aja. Kalau kita dapat faktur atau kita mengeluarkan faktur. Nah, untuk penerbitan faktur kita berbicara mengenai pada saat kita menjual nih. Kalau kita membeli kan ya sudah perusahaan yang sana yang kasih kita faktur kan, kita tinggal input ke dalam aplikasi. Tapi pada saat kita menjual, kita yang harus membuat faktur pajak. Nah, faktur pajak ini tidak semua perusahaan bisa membuat faktur pajak. Nah, jadi misalnya ada invoice nih atau ada tagihan, kita sudah buat tagihannya 10 juta misal. Berarti harus ada faktur yang kita timbulkan kan, 10 juta ada PPN-nya 1 juta. Nah, dari faktur ini kan ada nomor seri, ada tanggalnya, ada apa yang dijual kayak gitu. Nah, yang pentingnya adalah nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini hanya diberikan hanya kita dapatkan dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak kayak gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu ada elektronik nomor seri faktur pajak. Ini yang kita bisa minta ke DJP, bisa online juga kayak gitu. Nanti dikasih lah nomornya sekian-sekian kayak gitu. Itu yang harus kita input dulu ke dalam aplikasi. Barulah kita bisa buat faktur pajak. Kalau tidak, kita tidak bisa membuat faktur pajak kayak gitu. Oke, jadi sekarang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menginput nomor seri faktur pajak.
dari pajak ini. Nah, jadi di teman-teman punya itu. Sekarang bagaimana cara menginput Innova ini atau elektronik nomor seri faktur pajak? Caranya teman-teman masuk dulu, kita harus lihat surat dari pajak yang menyatakan bahwa nomor seri mana yang mereka berikan ke kita, ke perusahaan kita, kayak gitu. Masuk ke 2020 aplikasi praktek, kemudian PPN Dami Faktur, kemudian buka Innova. Oke, ini. Nah, inilah surat dari kantor keuangan, dalam hal ini pajak. Dia kasih kita Innova atau elektronik nomor seri faktur pajak. Ini tahun 2017 ya. Karena ini daminya dari tahun 2017. Nah, ternyata PT Sinchan ini dia kita diberikan nomor seri ini 008 17 98 26 7789 sampai dengan 98 26 7961. Nah, ini kalau dihitung kita dikasih 172 nomor seri dari kantor pajak. Nah, inilah yang harus kita input ke dalam aplikasi. Sekarang buka aplikasinya. Nanti jangan lupa username-nya admin, passwordnya 123. Nanti masuk kayak gini. Kemudian cara inputnya itu di referensi nomor faktur, rekam range nomor faktur. Nah, kita rekamlah Innova yang tadi. Nah, kasih masuk nomor faktur awal 008 17 ini tahun 2017, 98 26 7789 sampai 008 17 98 26 7961. Jadi kita ini bisa membuat faktur pajak mulai dari nomor awal ini 89. Kalau nomor-nomor lain tidak bisa kayak gitu, karena ini kita sudah rekam nomor faktur yang sudah diberikan dari negara. Oke, rekam nomor faktur, range nomor faktur sudah berhasil direkam. Oke, jadi sudah ada kan. Ini adalah hal yang paling pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat faktur kayak gitu. Ini kayak dasar nomor yang bisa kita input gitu, yang bisa kita gunakan. Oke, sudah. Selanjutnya kita harus input juga nama-nama pelanggan kita. Jadi teman-teman buka lagi faktur masuk ini dan invoice PK. Faktur masuk pada saat kita membeli atau kita melakukan pembelian apa saja. Kayak ini kan dia kayak servis toh, kita sama aja kan membeli kayak gitu, kita menjadi pelanggan gitu. Kemudian yang penjual, pada saat kita menjadi penjual. Nah, nomor-nomor inilah, nomor-nomor pelanggannya kita yang inilah yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi. Kayak misal PT Angin Ribut, NPWP-nya sekian. Kemudian PT ABC, NPWP-nya yang ini. Kemudian SMC, NPWP-nya ini. Oke. Nah, lanjut. Kita cara input pelanggan. Masuk ke referensi. Kemudian lawan transaksi, lalu administrasi, lawan transaksi. Oke. Nah, karena kemarin saya sudah input sebagian supaya cepat. Tapi masih ada satu yang saya belum input, soalnya untuk contoh teman-teman kan. Jadi kalau pada saat teman-teman perbarui, di teman-teman punya itu masih kosong. Jadi nanti teman-teman input semua ya. Nah, saya kasih contoh satu tambah yang saya belum input nih, yaitu Angin Ribut yang pertama ini. Innovanya bisa di close. Yang ini Angin Ribut. Oke. Nah, NPWP-nya Angin Ribut dimasukkan 013 0099 23953. Oke, namanya PT Angin Ribut. Jalannya France
Kaisepo. Bloknya B1, nomornya kalau tidak ada tetap harus diisi kosong. Yang RT RW ini harus diisi juga kosongnya sampai 3, karena kalau kosongnya 1 dia hilang kayak gitu. Oke. Kelurahan Kuala Kencana, kemudian Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kode posnya 990, 10 aja ya. Nomor teleponnya diisi juga, kalau tidak mau lengkap kosong juga nggak apa-apa, kosong gitu. Simpan. Lawan transaksi dengan NPWP sekian sudah berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Nah, kalau teman-teman kan masih banyak tuh yang harus diinput. Jadi kalau teman-teman yes ya, oke? Nah, perbarui deh. Nah, di sini semua sudah ada. Kayak gitu. Jadi teman-teman input dulu semua yang ini, angin ribut, NPWP-nya berapa, kemudian ABC, NPWP-nya berapa, dan SMC. Ini pada saat kita menjual, ini pelanggan-pelanggannya kita. Kemudian kita pernah membeli, dalam hal ini kita membeli jasa ya, jasa servis. Nah, kita itu membeli di CV Aneka, NPWP-nya sekian, kemudian di Sinchan. Nah, oh iya teman-teman, di punyanya Sinchan ini NPWP-nya ya. Ini itu nomor seri faktur yang kita dapatkan dari lawan transaksi kita. Dalam hal ini kita kan yang menjadi pembeli, dari penjual nih kita dapat nomor faktur dari penjual. Ada yang mau saya informasikan ke teman-teman, untuk di PT Budidaya Alam itu teman-teman nomor NPWP-nya sama. Jadi di sini saya ubah PT Budidaya Alamnya ini NPWP-nya, jadi teman-teman kalau boleh tulis ya, NPWP Budidaya Alam jadi berubah ke 02 318 553 1953 000. Oke. Jadi kalau yang di Budidaya Alam kan NPWP-nya ini, jalannya ini kayak gitu. Kalau Aneka aman ya, Aneka ini CV Aneka, jalannya ini NPWP-nya ini. Kalau teman-teman semua sudah input, klik perbarui, maka sudah ada 5 lawan transaksi, baik dari kita menjadi pelanggan atau kita menjadi penjual kayak gitu. Oke, kalau misalnya nanti ada lagi nih, misalnya ada tugas, misal ada tugas dengan PT-PT apa gitu, tinggal tambah lagi kan, kayak gitu. Atau ada yang salah, tinggal diubah atau dihapus boleh. Oke, close. Nah, selanjutnya kita akan input nama barang dan jasanya kita. Jadi kalau misalnya kita adalah contoh nih, ada pedagang yang menjual barang eceran kan, jadi banyak, contohnya misalnya buah vita. Nah, buah vita itu ada rasanya jambu, apel, jeruk, banyak lah. Ini tuh harus dimasukkan ke dalam aplikasi ini kayak gitu. Caranya masuk ke referensi barang dan jasa. Sebenarnya ada ekspor impornya ya, tapi kita manual aja. Administrasi barang tambah. Nah, kode barang ini kita sendiri nih yang buat 001, misal yang pertama 001. Nah, kita masukkan lah ini. Yang pertama mulai di angin ribut ya, pilox hitam. Harga jualnya ini nih. Harga jualnya adalah 30.000. Oke. Sudah simpan. Preferensi barang dan jasa berhasil disimpan. Apakah Anda ingin? Yes. Kayak gitu. Wire brush. Oh, ini 002. Wire brush. Harga jualnya 40.000.
simpan, yes. 003 amplas size 400, harga jualnya 4.500. Simpan, yes lagi. Untuk yang ini kan mana di PT ABC, tadi kita sudah sampai di 003, berarti kita 004. Kalau misalnya mau simple boleh di copy aja. Oke, 27500. Simpan, yes. 005 boleh di copy lagi karena ribet kali namanya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian unit price-nya 400.000. Oke, simpan, yes lagi sampai selesai kan. Yang terakhir kita sudah di 006 ya. 006 welding 700.000. 700.000. Oke, simpan, sudah selesai kan, berarti ini. Oke, ada 6 barang kita punya. Oke, sudah semua. Sekarang tugas kita adalah kan di bagian accountingnya sudah mengeluarkan invoice. Sekarang kita tinggal buat fakturnya dari invoice ini kayak gitu, supaya kita punya pelanggan itu dapat invoice dan faktur juga kayak gitu. Kita buatkan dulu faktur dari invoice-nya PT Angin Ribut. Ini di close. Kemudian faktur, karena kita menjual berarti pajak keluaran. Administrasi faktur perbarui belum ada kan? Sekarang rekam faktur. Nah, di sini ini adalah perhatikan di nomor seri faktur, dia langsung otomatis ada kan? Ini adalah nomor seri awal dari yang nomor seri yang kita sudah rekam tadi. Nah, sekarang tinggal dicoba lanjutkan langsung ya. Nah, dia bilang kayak gini, nomor faktur tidak benar. Nomor faktur ini tidak diperkenankan untuk tanggal 9 bulan 5 2020. Ya iya, orang fakturnya 2017, kita buatnya baru 2020. Jadi karena daminya kita 2017, jadi kita harus sesuaikan ya. Kita lihat kita punya invoice itu tanggal berapa? Tanggal 25 Maret 2017. Berarti kita tinggal manual aja 25032017. Nah, dia akan otomatis masa pajaknya 03 tahun 2017. Lanjutkan. Nah, ini tadi kan kita sudah input lawan transaksi. Jadi kita tinggal cari. Nah, ini untuk Angin Ribut. Klik Angin Ribut, lanjutkan. Kemudian rekam transaksi. Nah, yang tadi kan kita sudah input ini Angin Ribut, ini Pilox wire, kita tinggal masukkan aja. Tadi 001 ya Pilox itu, ini dicari aja. Nah, kan sudah ada. Nah, mana dia? Oh, dia beli Piloxnya 12, berarti kita tinggal masukkan kuantiti barangnya 12. Oke, ini sudah. Simpan. Oke, coba ya kita cari. Nah, jadi tadi dia tidak mau karena kita tidak kliknya di sini. Manja kali lah aplikasi. Kayak gini, kemudian kita tinggal, tadi dia belinya 12 kan, terus simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Yes, kan ada 3 tau tadi. Ada 3 angin ribut beli. Nah, ini wire brush.
Oke, tadi kita masukkan Wirebrush itu di kode 002. Oke, dia beli Wirebrush di kita itu 4. 4, simpan lagi, yes, karena masih ada 1 toh. Nah, kalau manual kayak gini dia nggak mau, nanti dia ngambek. Jadi cari di sini lagi, cari 03. Nah, dia beli ini tuh berapa? 100 unit. Tinggal masukkan deh 100 unit. Simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? No. Kan dia cuma beli 3 toh, angin ribut ini. Nah, dia ternyata totalnya 970.000, berarti PPN-nya 97.000. Apakah sama dengan invoice kita? Oke, sama kan? 970 sama 97. Kalau di sini nggak ada grand total, ini 970 sama 97. Simpan. Nah, di sini dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Tadi kan ada 3 orang pelanggannya kita yang harus kita buatkan fakturnya kan? Jadi boleh langsung yes. Kalau misalnya teman-teman tadi ternyata teman-teman no toh, nanti dia kembali begini. Nah, jangan panik. Rekam aja, rekam baru kayak gitu. Ini dengan sendirinya otomatis toh ini nomornya 90 kayak gitu. Jangan lupa tanggalnya. Input terus sampai ke bawah-bawah ini. Mana dia? 21 Maret 2017. Manual lagi 2103 217. Oke, lanjutkan. Cari PT apa ya itu? PT ABC. PT ABC, tinggal diklik 2 kali, lanjutkan, rekam. Kita tadi isinya 004 ya, ya manual lagi sih kayak gini 004. Oke, dia belinya 12. Simpan, sama-sama aja sih kayak tadi. Cari lagi 05. Dia belinya yang ini agak teliti ya, 2. Dia beli 2. Nanti orang cuma beli 2, teman-teman bilang beli 10. Simpan. Kan cuma 2 atau ini berarti no. 2 deh. Dia punya total pembelian itu 4.100.000. Apakah benar? Yes. Oke, kemudian simpan. Karena masih ada 1, kita yes aja toh. Jangan lupa tanggalnya lagi. Tanggalnya 15 Maret. 15 Maret 2017. Lanjut. Nah, kan setelah semuanya kita sudah input, tadi paham toh yang terakhir juga sama. Cara pengerjaannya yang nomor 1 sama nomor 2 sama yang terakhir ini. Semuanya sudah di input. Jangan lupa teman-teman harus tersambung ke internet. Oke. Nah, 3 ini kita belum sampai di sini belum selesai nih. Ini baru menginput saja. Kita belum bisa kasih orang fakturnya karena status approval di sini masih belum approve. Caranya bagaimana? Tinggal di blok semua. Di blok itu bisa save kayak gitu. Sampai dia biru semua kayak gini. Kemudian, tapi ingat ya teman-teman tuh harus teliti di sini-sininya nih. Apakah sudah benar dia punya tanggal-tanggal invoice, tahunnya, kemudian DPP-nya yang paling penting. Karena kalau sudah statusnya sudah approve, itu harus membuat pembetulan. Dan maksudnya tuh kayak negara sudah tahu gitu, kita sudah menjual 16.800.000. Oh, ada pembetulan kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Nanti kalau misalnya kita tidak hati-hati, pembetulannya sampai berulang-ulang, nanti negara sorot lagi. Kok pembetulannya banyak kali kayak gitu. Oke, setelah di blok semua, teman-teman tinggal upload. Bismillah. Anda memilih untuk mengupload 3 faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Nah, itu kan Anda yakin? Yes. 3 faktur pajak keluaran siap diproses oleh uploader.
Oke, nah sekarang siap di approve. Ini masih ada satu lagi, kan belum approve, masih siap di approve. Caranya masuk di manajemen upload, upload faktur, kemudian start uploader. Nah, kalau misalnya teman-teman punya CAPTCHA ini agak buram atau terlalu tidak bisa dibaca, tinggal refresh CAPTCHA saja, masih buram, refresh lagi kayak gitu. Jangan lupa tersambung ke internet ya. Ini jadinya UN huruf besar semua, UNN 9JJ. Nah, passwordnya kok UNN, UNU 9JJ. Nah, passwordnya kita tinggal cari lagi di kita punya readme. Nah, yang tadi kita ulang ya, start uploader, kemudian masukkan CAPTCHA. Kalau misalnya susah tinggal di refresh CAPTCHA-nya 4 OB. Nah, passwordnya ini teman-teman cari lagi di readme yang masuk ke PPN Dami faktur, kemudian 64, kemudian buka readme. Nah, passwordnya ada sini, tinggal di copy yang password ini, kemudian di copy, masukkan ke sini, submit. Uploader berjalan. Oke, kayak gitu. Di close, kemudian masuk ke yang tadi, faktur keluaran, administrasi faktur. Bentar, kerekam nggak ya? Nah, ini kan tadi masih siap approve toh. Nah, tinggal diperbarui karena kan uploader tadi sudah berjalan. Sukses, approval sukses. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita buatkan PDF-nya. Caranya boleh langsung juga kayak gini, di blok lagi bertiga, diklik PDF. Diklik PDF, kemudian di dokumen aja lah ya. Teman-teman ingat ya, simpannya terserah, tapi ingat teman-teman simpan di mana. Faktur apa ini? Faktur contoh. Save. Nanti itu dia lama cetak PDF selesai. Semoga jadinya 3 ya, biasanya itu dia jadinya 1-1. Nah, ini faktur contoh. Faktur contoh. Ini tergantung laptop sih. Kalau laptopnya bagus pasti cepat. Ini ibu punya masuk PDF aja lama kali. Nah ternyata dia tidak mau. Dia maunya cuma satu-satu. Jadinya yang jadi tadi cuma PT Angin Ribut. Kan jadi deh yang ribut punya, tinggal kita print, kasih dengan invoice-nya. Oke, coba kita buat ulang ya. Kan angin ribut sudah, berarti tinggal klik. Kalau ABC kita buat lagi fakturnya, kasih klik lagi PDF, terus tulis aja sudah PT ABC di dokumen ya, save. Oke, coba kita cek lagi ini PT ABC apakah benar ABC. Jadi teman-teman tinggal klik saja toh, kalau mau PT ABC berarti klik di PT ABC nya, nanti yang keluar PT ABC deh. Ini kan mana tuh PT ABC, nah gitu. Oke, berikut pun yang ini tinggal klik cetak PDF,
setelah approval sukses. Oke, untuk cara buat faktur keluaran sudah selesai, tinggal di close. Sekarang kita punya tugas itu tinggal satu lagi, cara buat faktur masukan. Nah ini waktu kita membeli, ini kita membeli bukan barang ya, kita membeli jasa nih, service repairing. Caranya sama-sama aja, beda-beda dikit aja. Tinggal masuk ke faktur, karena kita membeli berarti ada faktur pajak masukan, administrasi faktur perbarui, belum ada rekam faktur. Nah, nomor seri kita tinggal masukkan ini nomor seri. Kita pertama ke di aneka, tinggal masukkan gini 010 ini ya nomor seri itu, nomor seri faktur 010 031 17 8 9 08 15 96. Lawan transaksinya siapa? Aneka kan, tadi kan kita semua sudah masukkan ya kan. Kemudian tanggal faktur, tanggalnya 10 Maret 2017. Masa pajak 03 ini. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ya. DPP nya berapa? DPP itu ini. Dasar pengenaan pajak 985 itu 23. Oke, PPN nya dengan sendirinya ada tuh 98500. Sip, ini di sini simpan nih, kecil kali ya. Cari yang tanda kayak ini tuh, terus ini nanti teman-teman bingung lagi, ibu hilang simpannya. Nanti tinggal ini tarik ke bawah, simpan. Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan. Ini lebih simpel kan? Ya kan, karena orang lawan transaksinya kita yang kasih kita faktur toh. Tadi itu kita punya pelanggan, kita mau kasih faktur kayak gitu, jadi agak ribet. Oke, yes, masih ada satu toh. Kita pernah lagi membeli jasa lagi di sini di PT Budidaya. Tinggal kayak tadi masukkan nomor seri faktur. Ini nomor seri faktur nih. Ini kalau teman-teman masih bingung ini 17, pelan-pelan saja nonton videonya, diulang-ulang kalau bingung. Untuk lawan transaksi tinggal cari PT Budidaya. Oke, tanggalnya perhatikan, tanggalnya 15 Maret juga. Nah, DPP jangan lupa dasar pengenaan pajak 23 50 123. Nah, setelah itu kan kita sudah simpan yang faktur pajak masukan 2 ini kan. Kalau sudah berarti sudah deh. Nah, karena kita di bulan Maret ini, Maret 2017, pastikan semuanya kita sudah input, baik pajak masukan maupun pajak keluaran. Saya ulang lagi ya, pajak masukan itu yang kita dapat ketika kita membeli suatu barang atau jasa. Kalau pajak keluaran itu adalah pajak ketika kita menjual. Nah, itulah yang kita terbitkan fakturnya untuk pelanggannya kita, kasih invoice sama faktur. Itu namanya faktur yang kita keluarkan adalah pajak keluaran. Nah, di sini setelah kita pastikan bahwa semua faktur-faktur di bulan Maret, jadi per masa ya atau per bulan, ini yang kita kerjakan kan semuanya masa Maret 2017. Nah, kita pastikan semua kita sudah input, baik faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukannya. Berarti yang ini toh kita sudah pastikan sudah selesai semua, kita sudah input semua. Setelah itu kita berarti sudah boleh membayar dulu. Nah, membayar pajaknya ini bagaimana? Berarti kita harus di sini namanya diposting dulu nih SPT-nya. Baru kita bisa tahu berapa sih yang harus kita bayar kayak gitu. Caranya masuk ke SPT, posting.
Nah, yang kita mau posting kan tadi kita baru bikinnya tuh 2017 bulan 3. Cek jumlah dokumen. Nah, ada 3 dokumen kan. Nah, pajak masukannya belum ada karena kita belum. Nah, coba. Nah, ini. Nah, karena kita belum mengupload faktur. Berarti dua-duanya kita harus upload. Nah, apakah Anda ini sama ya? Yang kayak tadi pajak keluaran itu kita harus upload juga pajak masukannya. Yes. Oke. Sudah siap diproses. Nah, kan dia langsung approval sukses. Kalau misalnya teman-teman punya belum sukses, masih kayak siap approve, ke manajemen upload lagi kayak tadi toh. Ini. Karena kenapa kita tadi tidak disuruh tidak tulisannya siap approve, karena uploadernya kita masih berjalan ini, masih berjalan ini, makanya dia yang tidak aktif start uploadernya, yang aktif stop uploadernya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati kasus yang ternyata tidak langsung approval sukses, berarti kesini lagi baru klik start uploader. Oke? Nah, di sini kan kita punya semua sudah sukses, baik yang keluarannya maupun masukannya. Kita kembali ke posting, cek jumlah dokumen lagi. Nah, ini baru benar kan? Dokumen PK-nya 3, pajak keluarannya, pajak masukannya 2. Kalau sudah benar baru posting. Sebelum melakukan posting SPT, Anda harus melengkapi profil PKP terlebih dahulu untuk melengkapi data SPT. Yes. Nah, kita lengkapi lagi nih kode pos. Gitu-gitu. Masukkan saja, yang penting jangan kosong, nggak boleh kosong. Masukkan data-data teman-teman saja tidak apa-apa. Nomor teleponnya ini kosong-kosong aja berarti. Faxnya, jabatan kita accounting berarti ya. Nama penanda tangan dulu dong. Kita dong yang tanda tangan. Tuti Fitriani. Jabatan accounting. Oke, tahun bukunya Januari sampai Desember. Simpan. Profil PKP berhasil, disimpan. Untuk memakai profil baru, Anda harus merestart aplikasi. Tutup aplikasi sekarang, yes. Jadi dia terrestart ya. Baru kita buka lagi deh. Oke, connect. Oh iya, saya ingatkan lagi ya, pastikan laptopnya terhubung ke internet. Apalagi pada saat posting, saat start uploader mau di-upload itu harus terhubung ke internet. Login. Berarti kita tinggal posting SPT. Setelah itu baru kita bisa tahu berapa pajak yang harus kita bayar. SPT posting, jangan lupa tahun pajaknya 2017 bulan Maret. Cek jumlah dokumen pajak keluarannya 3, pajak masukannya 2. Posting. Oke, sudah berhasil dibentuk. Tinggal lihat lagi SPT, kemudian induk. Anda belum memilih SPT. Nah, berarti masuk SPT, buka SPT. Perbarui SPT. Klik yang di sini. Jadi kalau misalnya sudah banyak yang kita sudah kerjakan, mungkin bulan 3, 4, 5, 6, berarti di sini sudah banyak nih, tapi kita harus perbarui yang mana yang kita mau buka. Berarti kita kan mau bukanya bulan 3 atau masa pajak Maret 2017, buka SPT untuk diubah. Oke. Baru induknya bisa terbuka. Kalau tidak, berarti kayak tadi tuh. Nah, ternyata
jumlah yang harus kita bayar itu 2187. Nah, ceritanya. Nah, yang harus kita bayar itu total PPN-nya kan 2187, pajak keluaran nih, pajak keluaran. Nah, ternyata kita ada pajak masukan kan, yaitu ini pajak masukannya 335. Nah, berarti dari 2.187 itu sisa yang ini kan PK nih, PK dikurang PM ini 33.500. Ternyata berarti PPN kurang bayar atau yang harus dibayar adalah 1.853.500. Oke, jadi ceritanya kita buatlah kode billing dengan nominal 1.853.500 untuk membayar PPN PT Sinchan. Setelah dapat kode billing, kita pergilah ke bank atau kantor pos, membayar di sana pakai kode billing itu. Setelah itu, kita dapatlah bukti bayar yang di dalamnya ada NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Nah, NTPN inilah yang harus kita masukkan ke sini. Kita klik SSP, tambah. Masih ingat yang PPh 21 juga kan pakai NTPN kayak gini kan, jenis setorannya. Tapi bukan PPh 21 lagi kalau yang ini, tapi 211 atau PPN dalam negeri. Setorannya 100, kan ini masa Maret, berarti itu sekitarnya kita akan bayarnya di April. Berarti anggap saja kita bayarnya 20 bulan 4 2017. NTPN-nya seperti biasa, kombinasi huruf dan angka, semoga bisa. Nilainya ya tadi berapa ya? Berarti tadi nilainya itu kita harus copy dulu ini ya. Kalau di kenyataan mah nggak usah di copy, kan dapat surat dari bank atau kantor pos. Karena ini adalah bohongan, contoh maksudnya 20 bulan 4 2000, karena ini adalah dummy atau simulasi, maka ini kombinasi huruf angka, maka kita harus copy 500 ya. Simpan. Berhasil disimpan? No, kan sudah dibayar ini. Kan 1.853.500. Sip. Alhamdulillah, ceritanya kita punya sudah dibayar nih. Baru sudah dibayar, baru kita boleh lapor. Caranya yang ini tidak ada ya. Pokoknya di sini tidak ada. Berarti di sini tuh ada teman-teman punya nama sama jabatannya, accounting. Nah, tadi kan kita bayarnya 20 April, berarti kita paling lambat PPN itu dilapor akhir bulan. Misalnya kan masa Maret, berarti akhir bulan April, kayak gitu. Jadi kalau misalnya masa April, berarti dilapornya bulan Mei, kayak gitu. Oke, lalu simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, di sini kita sudah boleh melapor ke negara nih, pakai e-filing namanya. Tapi kita lihat dulu kita punya induk. Buka SPT. Kemudian ini perbarui lagi sudah. Ini dipilih. Kemudian cetak SPT induk. Nah, ini tidak usah diganti-ganti ya namanya, karena kalau misalnya teman-teman ganti nama nih. Ini kan saya simpannya di dokumen, ganti nama. Biasanya dia nggak mau. Nah, kan dia tidak bisa membentuk PDF. Karena dia maunya tidak usah diganti-ganti namanya dulu. Jadi langsung kayak gini. Yang penting teman-teman tahu mau simpan di desktop kah, dokumen kah, baru langsung save aja. Oke, nanti kalau sudah disimpan, tadi kan saya simpannya di dokumen, yang ini berarti toh. Nah, ini baru teman-teman boleh ganti namanya, boleh gitu. Misalnya induk Maret 2017 gitu. Coba kita lihat ya dalamnya seperti apa. Nah, inilah SPT atau surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Induknya kayak gitu. Induknya itu maksudnya kayak akumulasi semua yang terjadi
atau semua pajak-pajak pertambahan nilai yang terjadi di masa tersebut, yaitu masa Maret. Kayak gini, oh ternyata totalnya 21.870 kayak gitu. Nah, terus kemudian ada pajak masukannya, terus kurang bayarnya 1853 ini. Kalau dulu sebelum adanya e-filing, inilah yang kita print lalu dibawa ke kantor pajak, sama kita punya bukti bayar yang dari bank atau kantor pos. Tapi karena sekarang semuanya apa-apa elektronik, berarti kita cuma butuh file CSV, buat file CSV, kemudian tidak usah diganti-ganti juga ya, namanya simpan di dokumen save. Oke, CSV berhasil dibuat. Nah, yang kita lapor itu cuma mana ini, tanggal terbaru, tanggal 9 yang ini. Berarti yang ini saja kita copy, kita masuk ke linknya DJP Online, di webnya DJP Online, kemudian dimasukkan NPWP kita, lalu kita pilih e-filing. Nah, di e-filing itulah yang kita lapor PPN. Yang diinput ke e-filing adalah CSV ini sama scanan bukti bayar yang dari bank atau kantor pos, kayak gitu. Hanya dua itu aja, yang ini CSV sama bukti bayar dalam bentuk PDF. Kalau ini kan dia dalam bentuk CSV toh. Seperti itu kawan-kawan. Jadi berarti sekarang kita sudah mengerjakan PPN masa Maret 2017 PT Sinchan, sudah dibayar juga, sudah dilapor juga ceritanya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada untuk bulan April lagi, tinggal masuk-masukan pajak keluarannya, pajak masukannya, kayak gitu-gitu. Kalau tombol-tombol ini tuh retur pajak keluaran atau pajak masukan itu kalau misalnya ada pengembalian nih dari pelanggan atau kita yang mengembalikan sebuah barang kayak gitu. Oke, sampai di sini saja kayaknya video ini video terlama, teman-teman harus nontonnya sabar-sabar, pelan-pelan, dikerjakan sesuai video ini ya. Minggu depan baru ada tugasnya. Minggu ini teman-teman lakukan saja sesuai dengan video ini, lakukan juga di laptopnya. Minggu depan baru ada tugasnya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah sampai di sini nih, e-faktur sudah selesai, berarti pelajarannya kita sudah selesai, sudah tuntas nih. Tapi belum tahu teman-teman ada kendala atau tidak. Nanti kalau misalnya ada teman-teman ada kendala, silahkan langsung chat atau DM Instagram. Oke? Apa lagi ya? Pokoknya kalau bingung-bingung langsung chat aja atau DM saja. Tapi menurut saya sih faktur lebih simpel sih daripada PPh 21, ya kan, karena tidak perlu impor-impor lagi kayak gitu. Oke, jangan lupa ini kayaknya pertama kali yang saya mau bilang ini, jangan lupa videonya juga di like ya, kayak gitu ya. Terus di subscribe supaya kalau saya upload video tidak perlu lagi teman-teman tunggu-tunggu informasi dari siapa sih, kurir informasi paling andalan itu Nelsi ya. Iya, Eci tuh sering ini kasih, saya minta tolongin untuk masukkan informasi ke grupnya teman-teman. Supaya tidak begitu katanya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mengerjakan, semoga lancar-lancar di laptopnya. Teman-teman juga semoga selalu sehat-sehat, ibadah puasanya lancar bagi yang berpuasa. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Nanti untuk Kamis tanggal berapa nih? Minggu depan Kamis itu tanggal 14 sama tanggal 15 Jumat. Teman-teman seperti biasa komen di bawah untuk absensinya ya. Soalnya Edlink saya tidak tahu kenapa Edlink sekarang kita susah masuknya di si akad itu Sevima. Jadi teman-teman komen di bawah seperti contoh komen minggu lalu. Oke, jadi kayak contohnya nama Tuti Fitriani, kelas Kamis jam berapa, kayak gitu. Oke.
Oke, kalau ada pertanyaan silahkan DM Instagram atau chat WhatsApp. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.